Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami kembali membacakan kitab Fathul Mu'in. Kalau di I'anatul Talibinnya juzuk pertama halaman 134 untuk cetakan dalam negeri. Pada kali ini kami akan membahas masalah syarat daripada rukun qauli di dalam salat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rukun di dalam salat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama rukun qalbi namanya, yaitu niat. Yang kedua adalah rukun qauli. Dan yang ketiga adalah rukun fi'li. Rukun qauli yang akan kita bahas di sini yaitu terdapat 5 macam rukun qauli di dalam salat, yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca al-Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir maksudnya, dan yang keempat adalah salawat di dalam tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah salam yang pertama. Yang perlu kita perhatikan adalah rukun qauli ini disyaratkan bahwa dibacakan kadar terdengar oleh kuping kita sendiri bagi yang membaca. Di sini kami bacakan matanya, yaitu wajibu isma'uhu, dan wajiblah memperdengarkannya, artinya at-takbir, takbir maksudnya takbiratul ihram, nafsahu akan dirinya seseorang. Wajib memperdengarkan takbiratul ihram untuk dirinya sendiri. In kana sahihas sam'i, jika ada ianya seseorang tersebut sehat pendengaran, wala aridha, dan tiada penghalang di sana, min nahwi laghatin, daripada seumpama kebisingan. Inilah matan yang mengatakan wajib memperdengarkan takbiratul ihram terhadap dirinya sendiri. Jadi seolah-olah seperti kita berbisik gitu. Suara kita terdengar oleh kuping kita sendiri. Itu disyaratkan untuk rukun qauli takbiratul ihram. Kasairi ruknin qauliin, sebagaimana ketinggalan rukun qauli yang lain, maksudnya artinya rukun qauli yang lain juga, yaitu membaca Fatihah, kemudian tasyahud, salawat pada tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah salam yang pertama. Di sini jelaskan min al-Fatihati, daripada Fatihah, wa tasyahudi, dan tasyahud, wassalami, dan salam. Jadi disyaratkan rukun qauli tersebut baru dikira sah rukun qauli sehingga sah salat, yaitu rukun qauli tersebut takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud yang akhir, salawat pada tasyahud yang akhir, kemudian salam yang pertama, yaitu kita bacakan kadar terdengar oleh diri kita sendiri. Di sini kita lihat syarahannya di dalam, yaitu wajibu isma'uhu. Kemudian di sini kita lihat qauluhu in kana sahihas sam'i, itu qaid li ishtiratil isma'. Jika ada ianya seseorang itu sehat pendengaran, itu adalah qaid bagi disyaratkan isma' memperdengarkan dirinya sendiri. Maka keluar daripada demikian, wa kharaja bihi, dan keluar dengannya, yaitu oleh ma barang idza lam yakun sahihas sam'i, apabila tidak ada ianya seseorang itu sehat pendengaran. Surahnya biangkana asamma, dengan bahwa ada ianya seseorang itu tuli. Jadi kalau seorang tersebut tuli bagaimana? Maka tidak wajib memperdengarkan akan dirinya sendiri. Fala yajibu alaihi dzalika, maka tidak wajib atasnya oleh demikian memperdengarkan. Bal yajibu, tetapi wajib bagaimana? Wajib alaihi, atasnya seseorang yang tuli tersebut, ayyarfa'a sautahu, bahwa meninggikan ia akan suaranya, biqadri ma yasma'uhu, dengan kadar barang yang mendengarkan ianya seseorang akannya, laukana sahihas sam'i, jika ada ianya sehat pendengaran. Jadi dia meninggikan suaranya kadar terdengar oleh dirinya sendiri di ketika ia sehat pendengaran. Gitu aja yang wajib. Kemudian qauluhu wala aridha, dan katanya musannif wala aridha artinya mani. Maksud aridha adalah mani, penghalang, minal isma', daripada memperdengarkan itu maujud. Maka ditafrih hukum falau kana hunaka, maka jikalau adalah di sana arid itu penghalang, lam yajib alaihi isma', tidak wajib atasnya isma' memperdengarkan, walakin, dan tetapi yajibu alaihi, wajib atasnya ma marra, yaitu barang yang telah lalu, yaitu biqadri ma yasma'hu, sama seperti di atas tadi. Kemudian
qawlu kasairi ruknin qawlin kahli tanzir, perbandingannya artinya misal ketinggalan rukun-rukun yang qawli yang lain, fa innahu yajibu fihal isma', maka wajib padanya rukun qawli yang lain itu isma' memperdengarkan atas dirinya sendiri. Jadi tak kala kita membaca rukun qawli dalam salat, apakah itu salat wajib ataupun salat sunat, yaitu takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud, salawat dalam tasyahud dan salam yang pertama, itu wajib kita bacakan kadar terdengar oleh diri kita sendiri. Jadi seolah-olah kita seperti berbicara berbisik. Karena kalau kita berbicara berbisik itu kan terdengar oleh kuping kita sendiri. Kemudian selanjutnya, wa yu'tabaru isma'ul mandubi al-qawli li husuli sunnati, dan diiktibarkan akan isma' mandub. Isma' memperdengarkan yang disunatkan yang qawli li husuli sunnati, untuk hasil sunnah. Diiktibarkan juga artinya memperdengarkan al-mandub yang disunatkan yang qawli. Segala yang disunatkan dalam salat yang berupa qauli, perkataan, itu diiktibarkan akan isma' juga, memperdengarkan akan dirinya juga, li husuli sunnati, untuk menghasilkan sunnah. Maksudnya sunat-sunat di dalam salat, sunat-sunat hayat di dalam salat yang qauli, seperti misalnya membaca ayat, membaca doa iftitah, itu pun diiktibarkan akan memperdengarkan dirinya sendiri untuk mendapatkan pahala sunnah. Kita lihat keterangan di I'anatul Talibin. Qawluhu al-mandu qawli, ay kasurah, seperti surah, kemudian wat tasyahudil awwali, dan tasyahud yang pertama, wat tasbihati, dan tasbih seperti tasbih di ketika ruku, i'tidal dan sujud, wa ghairi dzalika, dan lain demikian. Kemudian qawluhu li husuli sunnah muta'ala bi yu'tabaru, dimuta'alakan dengan yu'tabaru, artinya yu'tabaru dzalika li ajli husuli sunnati, diintibarkan demikian isma' untuk hasil sunnah. Maka ditafriq hukum falau lam yasma'hu, maka jikalau tidak yusmi'hu, asma'a yusmi'u, isma'an yusmi'u, falau lam yusmi'hu nafsahu, maka jikalau tidak memperdengarkan ianya akan sunnah-sunnah yang qauliyah tersebut akan dirinya, la tahsulu lahu sunnah, maka tidak hasil baginya seorang oleh sunnah. Artinya jika sunnah-sunnah qauliyah di dalam salat seperti tasbih, kemudian ayat, jika tidak dibacakan kadar terdengar oleh kupingnya sendiri, maka tidak menghasilkan akan pahala sunnah. Nah, inilah pembahasan tentang wajib di dalam membaca rukun qauli, yaitu untuk sahnya salat, rukun qauli yang 5 tersebut dibaca kadar terdengar oleh kupingnya sendiri. Kemudian untuk mendapatkan pahala sunnah di ketika sunnah-sunnah dalam salat yang berupa qauliyah, bacaan seperti baca ayat, tasbih, ini pun disunahkan memperdengarkan akan dirinya sendiri untuk mendapatkan pahala sunnah. Mudah-mudahan dengan video yang sangat singkat ini ada manfaatnya, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wallahu a'lam bissawab.